Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya. Ya, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah obat tradisional. Oke, kita mulai dari latar belakang ya obat tradisional di Indonesia dan juga secara umum di dunia. Ya, jadi Indonesia itu merupakan mega center keanekaragaman hayati yang di mana kita tahu bahwa negara kita itu merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, ya baik itu berasal dari nabati maupun hewani, ya. Sehingga ketika kita flashback ke belakang ya pada zaman penjajahan dulu, ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari di pelajaran sejarah waktu kita masih SMP, SMA, ya. Di situ diinformasikan bahwa kaum penjajah itu masuk ke Indonesia karena ingin mengambil rempah-rempah, ya baik itu pala dan merica dan rempah-rempah yang lainnya, yang dimana memang notabene di negara mereka itu tidak mempunyai hal yang seperti itu, ya. Selain juga keanekaragaman hayatinya, juga keanekaragaman mineral juga Indonesia itu sangat kaya, ya, bahkan sampai sekarang tambang-tambang emas, ya, tambang emas seperti di Freeport, kemudian tambang nikel seperti di Sulawesi Selatan sana, ya, kemudian tambang batu bara di Kalimantan. Nah, itu sampai sekarang yang menjadi uh, apa namanya istilahnya bosnya, ya, itu adalah orang-orang luar atau investor-investor asing, ya. Nah, ini membuktikan bahwa memang negara kita itu sangat kaya akan sumber daya alam, ya baik itu hayati, yaitu nabati, hewani maupun mineralnya. Dan ternyata untuk sumber daya alam hayati itu belum dimanfaatkan secara optimal, ya. Ini artinya apa? um, dari keseluruhan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu belum 100% itu kemudian diteliti, ya. Sehingga pemanfaatannya juga belum secara optimal. Meskipun ada yang sudah diteliti, tetapi mungkin dalam hal pemanfaatannya untuk kemaslahatan manusia, umat atau rakyat di Indonesia itu belum secara optimal, ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa yang belum dimanfaatkan itu sekitar 5.131.100 spesies atau sekitar 15,3% dari total spesies dunia. Nah, ini adalah spesies yang masih sangat banyak, ya. Entah ini spesiesnya kita belum ketahui, ya, karena mungkin apa namanya berada di daerah yang sangat terpencil, ataukah sehingga apa namanya kemungkinan untuk mendapatkannya itu juga kecil, ya, mungkin berada di daerah terjal dan sebagainya, dan ketidak ataukah dipengaruhi oleh faktor ketidaktahuan kita, ya, bahwa ternyata ada spesies tanaman yang seperti ini, yang sehingga itu tidak bisa kemudian kita dapatkan dan kita identifikasi, ya. Dan ternyata memang jumlahnya sangat banyak, dan akibat itu juga pemanfaatannya menjadi tidak bisa optimal atau maksimal manusia manfaatkan, ya. um, Oke, seiring dengan perkembangan zaman, ya, seiring dengan perkembangan zaman bahwa kita tahu bahwa pengobatan tradisional atau biasanya disebut dengan back to nature itu menjadi perhatian para peneliti, ya, para uh,
tenaga kesehatan ya, baik itu oleh farmasi ya, oleh kesehatan masyarakat ya, ataupun dokter ya, meskipun tidak semua dokter itu percaya terhadap obat-obatan tradisional ya, khususnya untuk obat-obatan tradisional yang memang belum berada pada tingkat fitofarmaka ya. Nah, kalau masih dalam bentuk jamu dan apa namanya, jamu dan obat herbal terstandar ya, itu masih sangat kurang ya para dokter yang mau menggunakan ya. Paling uh, apa namanya, digunakan untuk ini saja, apa namanya, untuk menjaga stamina tubuh saja ya, tetapi untuk proses kuratif atau pengobatan itu belum terlalu digunakan ya, karena memang untuk obat tradisional yang jenis masih pada tingkat jamu dan obat herbal terstandar itu masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut ya, kecuali kalau sudah dalam bentuk fitofarmaka ya, apalagi sudah dalam bentuk isolat ya, itu sudah bisa digunakan untuk sebagai kuratif atau untuk pengobatan ya. Nah, di dunia juga sekarang ya, tidak hanya di Indonesia tapi untuk skala global atau skala dunia juga kecenderungannya itu adalah back to nature. Nah, ini dipertimbangkan karena efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan sintetik ya, obat-obatan sintetik ya, di mana ya paling fatal itu adalah mengakibatkan kerusakan ginjal dan hati ya. Kenapa di hati ya? Karena di hati itu merupakan organ yang berfungsi untuk detoksifikasi racun dan tempat terjadinya metabolisme semua senyawa-senyawa kimia yang masuk di dalam tubuh. Dan kenapa ginjal? Ya karena ginjal yang berfungsi untuk menyaring kembali ya, menyaring atau memfiltrasi lagi lebih lanjut ya senyawa-senyawa kimia yang sudah di metabolisme dan akan dikeluarkan dari dalam tubuh ya, seperti itu. Nah, kemudian menurut WHO ya, 75% dari populasi dunia yang tinggal di negara berkembang ya, negara berkembang seperti di negara kita sekarang ya, meskipun negara Indonesia itu sudah katanya dalam tanda kutip itu sudah masuk sebagai negara maju ya, mengkonsumsi hanya 21% dari produk farmasi dunia ya. Berarti ini berarti hanya sekitar 21% populasi masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi produk-produk farmasi ya, produk-produk farmasi itu baik itu obat ya, khususnya adalah obat ya. Kalau misalnya kayak apa namanya, minyak kayu putih, minyak-minyakan itu ya, itu masih tergolong meskipun itu adalah produk farmasi ya, tetapi juga masih tergolong dalam obat tradisional. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah, yang kita maksudkan di sini adalah obat-obatan sintetik tadi ya. Berarti hanya 21%. Nah, ini menandakan bahwa kecenderungan masyarakat itu masih bergantung pada alam ya, khususnya bagi masyarakat-masyarakat yang berada di daerah pedalaman ya. Masyarakat yang berada di daerah pedalaman itu tentunya mereka lebih percaya ya, lebih percaya kepada warisan turun temurun dari nenek moyang mereka dalam hal pengobatan penyakit ya. Buktinya saja ya, buktinya itu jarang orang di pedalaman itu mau ke dokter ya, jarang yang mau ke dokter ya, karena mereka masih menganggap bahwa ya ke dokter itu bayar lagi, kemudian pakai obat-obatan sintetik ya. Mereka lebih percaya ya, mereka lebih percaya menggunakan obat-obatan tradisional hasil warisan turun temurun yang memang sudah terbukti khasiatnya. Misalnya untuk mengobati kaskado ya, ambil aja ketepeng Cina ditaruh, atau daun jarak ditumbuk baru dibalurkan di daerah yang apa namanya, terinfeksi jamur itu, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan obat tradisional ya? Jadi obat tradisional itu adalah e, bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau biasa kita sebut dengan galenika ya, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pada pengalaman ya. Jadi di sini dikasih huruf tebal ya. Jadi untuk obat tradisional itu bahan-bahannya bisa berasal dari bahan tumbuhan,
ya, bahan hewani, bahan mineral atau sediaan sarian atau galenika, ya. Untuk bahan dari bahan tumbuhan, semua bagian dari tumbuhan itu bisa digunakan sebagai bahan untuk obat tradisional, ya, baik itu bunga, kemudian kulit batang, ya, kelopak bunga, akar, umbi-umbian, daun, ya, dan sebagainya. Semua bagian-bagian dari tumbuhan itu bisa digunakan. Dan begitu juga dengan hewan, ya, meskipun hewan ini intensitas digunakan sebagai bahan, ya, atau ramuan bahan itu jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan, ya, lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan bahan dari tumbuh-tumbuhan. Dan memang untuk eksplorasi untuk hewan-hewan yang digunakan sebagai bahan itu memang tidak terlalu banyak penelitian, ya, seperti itu. Tapi ada, ya, seperti minyak buaya itu, ya, minyak lintah hitam, kemudian dari cacing, ya, ekstrak cacing dan sebagainya. Nah, kemudian untuk bahan-bahan mineral, ya, bahan-bahan mineral ini seperti apa, ya, kalsium, ya, magnesium dan sebagainya. Dan sediaan-sediaan sarian atau galenika. Nah, atau bisa juga campuran dari bahan-bahan tersebut, ya, misalnya dari tumbuhan dicampur dengan hewan, ya, kemudian dan bahan-bahan mineral dicampur dengan bahan-bahan dari tumbuhan, ya, selama itu tidak menimbulkan interaksi yang menyebabkan kondisi yang fatal, ya. Jadi harus ditahu juga nih informasi apa yang kemudian terjadi, ya, apabila mencampurkan dari bahan-bahan tersebut, ya, seperti itu. Karena kan masing-masing mempunyai senyawa metabolit yang berbeda, seperti itu. Jadi selama mereka mempunyai efek yang sinergis, ya, boleh saja kemudian kita campurkan, ya. Tetapi kalau misalnya sudah nyata-nyata ada informasinya bahwa ini tidak boleh digabungkan atau berefek antagonisme atau bisa menyebabkan kerugian, ya, lebih baik kita menghindari hal tersebut, seperti itu, ya. Jadi obat tradisional ini juga telah digunakan, ya, secara turun-temurun berdasarkan pada pengalaman, ya. Jadi pengalaman dari nenek moyang, kemudian dari warisan para leluhur, ya, itu digunakan sebagai pengobatannya. Meskipun mungkin ada yang apa namanya mengatakan bahwa pakai menggunakan misalnya daun X itu untuk penyakit ini, itu mitos gitu, ya. Tetapi kan ada buktinya, ya, ada buktinya. Dan yang dikatakan di sini adalah pengobatan yang berdasarkan pengalaman yang memang sudah terbukti secara empiris, ya. Jadi terbukti secara empiris itu sudah digunakan minimal 3 kurun generasi, ya. Nah, jadi terbukti secara empiris bisa mengobati, seperti itu, ya. Nah, kemudian apa sih kriteria obat tradisional menurut WHO, ya? Nah, obat tradisional menurut WHO yang pertama kriterianya adalah telah digunakan secara turun-temurun selama 3 generasi. Nah, jadi 3 generasi. Jadi kalau misalnya kita sekarang itu cucu, ya, kemudian mama kita, kemudian nenek, ya. Jadi minimal dari nenek ini apa namanya neneknya mama kita gitu, ya. Jadi 3 generasi seperti itu. Jadi sudah digunakan selama 3 generasi untuk mengobati suatu penyakit. Nah, itu sudah terkategori sebagai obat tradisional, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah selain telah digunakan secara turun-temurun selama 3 generasi, kriteria yang kedua itu adalah dia harus aman, ya. Jadi meskipun sudah digunakan selama 3 generasi dan terbukti aman, ya, aman, itu sudah terkategori sebagai obat tradisional. Dan juga tentunya adalah memberikan manfaat, ya, artinya bisa mengobati, ya, seperti itu. Baik itu digunakan untuk preventif, ya, atau pencegahan, dan bisa juga untuk kuratif, ya, atau pengobatan. Nah, jadi minimal 3 kriteria ini yang menurut WHO, maka suatu bahan baik itu dari nabati, hewani, mineral maupun galenika itu sudah terkategori sebagai obat tradisional. Jadi 3 hal ini harus diingat dengan baik, ya.
Nah, pengertian yang lain adalah obat tradisional adalah obat asli di suatu negara yang digunakan secara turun-temurun di negara lain ataupun di negara asalnya, ya. Jadi juga terkategori obat tradisional, misalnya eh, obat-obatan yang hanya atau herba-herba ya yang hanya berada di negara Cina misalnya, ya, karena obat tradisional dari Cina ini sangat terkenal seluruh dunia, ya, keampuhannya seperti itu, dan memang sudah terbukti secara ini juga, sudah banyak yang terbukti secara ilmiah. Nah, jadi misalnya di negara Indonesia menggunakan obat-obatan Cina, ya itu kan banyak ya di negara kita itu obat-obatan impor dari Cina, ya, yang memang juga masyarakat itu banyak menggunakan, ya, tetapi hati-hati penggunaannya, ya, karena itu bahasa Cina kita, apa namanya, apalagi yang belum ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, ya hati-hati saja menggunakan gitu. Kalau misal karena ini lagi ya, sekali lagi bahwa kalau sering kita temukan juga ya, obat tradisional dari Cina itu tidak ada bahasa Latinnya, ya minimal bahasa Latin dari kandungan tanaman-tanaman yang dicantumkan di situ, atau minimal ditranslate lah misalnya ke dalam bahasa Inggris misalnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya dalam bahasa Cina kemudian orang awam yang membeli, kan jadinya ribet juga, kita nggak tahu gitu. Ini komposisinya dari ekstrak apa, dari simplicia apa, kemudian manfaatnya apa, kontraindikasinya apa, ya. Jadi hati-hati saja menggunakan, ya. Lebih baik menggunakan obat tradisional Cina itu yang memang informasinya itu sudah jelas, ya, jangan asal-asal coba begitu saja, dan sekali lagi harus dikonsultasikan kepada dokter Anda atau apoteker Anda seperti itu, ya. Kalau meskipun juga dikonsultasikan kepada dokter ataupun apoteker juga nggak ngerti ini bahasa Cina, mau di gimanaan kita nggak ngerti juga kan, seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan obat-obat impor itu yang memang di label atau kemasannya itu informatif, yang bisa kita mengerti dengan baik seperti itu, ya. Dan juga apa namanya, obat impornya itu sudah terregistrasi di Balai POM Indonesia, ya, ya, karena obat-obatan impor itu kalau masuk ke dalam negara kita tetap harus dinotifikasi oleh Balai POM, meskipun di Balai POM mereka di sana entah apa namanya, ya, di negara mereka untuk Balai Pengawasan Obat Makanan itu mereka sudah terregistrasi, tetapi tetap juga ketika masuk ke sebuah negara atau khususnya negara kita itu tetap harus mendapatkan notifikasi dari Balai POM. Jadi itu harus jelas semua, ya, barulah kemudian kita bisa menggunakannya dengan aman seperti itu. Nah, kemudian obat asli adalah suatu obat bahan alam yang ramuan, cara pembuatan, pembuktian khasiat dan keamanan, serta cara penggunaannya berdasarkan pengetahuan tradisional penduduk asli setempat, ya. Jadi ini ada perbedaan antara obat tradisional dengan obat asli, ya. Kalau obat asli Indonesia itu ini digunakan secara empiris di penduduk asli setempat, ya. Misalnya di mana ya, di Membramo, ya. Di Membramo itu mereka menggunakan minyak buaya itu untuk penanganan kasus penyakit kaskado masyarakat di situ, ya. Nah, jadi di situ uh, obat aslinya ya, minyak buaya itu sudah bisa dikatakan sebagai obat asli, ya, seperti itu. Jadi obat asli setempat, ataukah menggunakan obat tradisional yang memang tidak ada di tempat-tempat lain, ya. Di tempat lain misalnya tanaman X yang hanya ada di tempat itu gitu, jadi dan penduduk asli di situ menggunakan obat tersebut, ya. Jadi itu sudah bisa terkategorisasi sebagai obat asli, ya. Nah, biasa juga kita dapatkan ini ya, istilah obat asli Indonesia, ya. Jadi kalau obat asli Indonesia itu adalah semua obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, ya, seperti itu. Misalnya rempah-rempah apa gitu, ya, rempah kurkuma misalnya, ya, galanga dan sebagainya, itu digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengobati suatu penyakit tertentu, ya, yang dimana obat tersebut tidak digunakan di negara lain, berarti itu adalah obat asli Indonesia.
Nah, kemudian definisi dari obat bahan alam atau bisa disingkat dengan OBA. Ya, jadi obat bahan alam itu adalah semua obat yang dibuat dari bahan alam yang pada proses pembuatannya belum sampai pada isolat murni maupun hasil pengembangan dari isolat tersebut. Ya, jadi intinya obat bahan alam itu baru sampai tingkat fraksi ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Dan yang paling sering itu uh, hanya dalam berupa simplisia ataupun dalam bentuk ekstrak ya. Jadi tidak boleh dalam bentuk isolat murni ya. Kalau sudah isolat murni itu tidak terkategorisasi sebagai obat bahan alam ya. Jadi pada saat kita mengolah suatu bahan alam untuk dijadikan obat itu kan tahap-tahapannya ya, mulai dari bahan baku yang basahnya ya, kemudian kita keringkan menjadi simplisia, kemudian diekstraksi ya, kemudian kita fraksinasi ya. Setelah itu dari tahap fraksinasi inilah kemudian nanti masuk ke tahap isolasi ya. Jadi untuk obat bahan alam ini tidak dulu sampai ke tahap isolasi ya, atau tidak mendapatkan isolat murni seperti itu. Kalau sudah isolat murni itu bukan lagi namanya obat bahan alam ya, tetapi sudah terkategorisasi sebagai uh, obat ini apa namanya, obat bukan juga obat sintetik sih ya. Sama halnya ya, bisa disetarakan dengan obat sintetik itu karena sudah betul-betul satu senyawa aktif yang diisolasi ya, bukan lagi senyawa dalam suatu golongan metabolit sekunder umumnya, seperti ini adalah golongan alkaloida, ini adalah golongan flavonoid ya, tetapi dia sudah betul adalah satu senyawa aktif yang bisa disetarakan dengan obat sintetik ya. Misalnya isolat dari bunga tapak dara ya, vincristin yang sekarang sudah digunakan sebagai obat anti kanker. Kemudian isolat murni misalnya kurkumin ya, kemudian misalnya lagi bromelin ya, seperti itu. Nah, itu adalah isolat murni ya. Kalau belum sampai kepada isolat murni ya berarti namanya itu adalah obat bahan alam. Nah, kemudian obat bahan alam itu dapat merupakan hasil penemuan baru sama sekali ya, baru-baru ditemukan ya. Kemudian obat asli dan obat tradisional serta hasil pengembangan dari obat asli atau obat tradisional tersebut ya. Jadi yang bisa terkategorisasi sebagai obat bahan alam itu adalah obat dari tanaman X yang baru kita tahu bahwa ini punya khasiat ini loh, jadi gitu. Jadi kita melakukan trial and error atau pengujian efek farmakologi terhadap suatu tanaman X, dan baru kita ketahui bahwa tanaman X itu ternyata punya efek, misalnya bisa menurunkan kadar gula, bisa menurunkan kadar kolesterol, bisa sebagai antibakteri, bisa sebagai anti jamur, atau bisa sebagai pengobatan yang lainnya ya. Ataukah dia berasal dari obat asli ya, atau obat tradisional yang digunakan secara turun temurun, merupakan warisan leluhur ya, yang sudah terbukti secara empiris, baru kemudian dilakukan pengujian secara ilmiah ya, itu juga bisa dikategorikan sebagai obat bahan alam. Oke, kita masuk ke dalam kategorisasi perbedaan antara jamu ya, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Nah, berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat ya. Jadi jenis klaim penggunaan, kemudian cara pembuatan, dan juga tingkat pembuktian khasiat obat bahan alam Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah jamu, yang kedua itu adalah obat herbal terstandar, dan yang ketiga itu adalah fitofarmaka. Kita lihat satu persatu ya. Nah, kemudian yang pertama itu adalah jamu. Nah, jamu ini yang pertama itu adalah kriterianya aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ya. Jadi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan berarti dia sudah lulus misalnya uji penetapan kadar simplisia ya, standarisasi simplisia, standarisasi ekstrak misalnya ya.
Itu semua sudah aman secara persyaratan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, ya. Jadi kita bisa percaya bahwa jamu ini berkhasiat ketika dia sudah terbukti secara empiris, ya. Maksudnya apa? Setelah digunakan turun temurun dan merupakan warisan nenek moyang dan terbukti digunakan oleh masyarakat setempat, itu terbukti khasiatnya, ya. Dan yang ketiga itu adalah memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, ya. Jadi setiap kita ketahui bahwa setiap produk-produk farmasi itu harus memenuhi persyaratan mutu, ya. Jadi untuk persyaratan-persyaratan mutu ini misalnya apa namanya, tidak mengandung bahan kimia obat, ya. Kemudian berkhasiat, kemudian ada dosis takarannya, kemudian baik dari bahan jamu itu sendiri sudah melalui tahap pengujian, ya. Kita tahu bahwa ini sudah ekstraknya dan simplisinya itu sudah terstandarisasi, ya, sehingga layak untuk kita produksi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan obat herbal terstandar? Nah, obat herbal terstandar ini persyaratan pertama juga sama seperti jamu, ya, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, ya, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, ya. Jadi untuk obat herbal terstandar itu tidak lagi hanya sampai pada pembuktian secara empiris, ya, tetapi juga harus dibuktikan secara ilmiah atau secara praklinik, ya. Seperti yang kita ketahui, yang mungkin sudah diketahui sama kalian, bahwa pengujian praklinik itu adalah pengujian yang telah melalui fase pengujian terhadap hewan coba, ya. Jadi minimal telah diujikan kepada hewan coba. Terbukti berhasil terhadap hewan coba, maka tanaman tersebut atau bahan obat tersebut sudah bisa terkategorisasi sebagai obat herbal terstandar, ya. Jadi belum sampai kepada tahap klinik, ya, tetapi hanya sampai pada tahap praklinik. Yang kemudian yang ketiga adalah telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, ya. Jadi ada standarisasinya tadi, ya, standarisasi terhadap persyaratan mutu simplisia, kemudian persyaratan mutu ekstrak itu sudah harus ada, ya, sudah harus ada terdokumentasi, itu ada, ya. Jadi pihak produsen yang mau memproduksi obat tradisional yang berlabel obat herbal terstandar itu sudah harus menstandarisasi ekstrak atau simplisia yang digunakan, ya. Ataukah walaupun produsen tersebut tidak memproduksi ekstrak atau simplisianya tersendiri, ya, karena untuk produsen ekstrak dengan simplisia yang menyediakan bahan baku untuk produksi obat tradisional juga ada, ya. Ada industri yang membuat sendiri ekstrak dan simplisianya, ada juga yang membeli dari pihak produsen lain, yaitu industri yang memproduksi ekstrak dan simplisia, dan mereka sudah menstandarisasi simplisia dan ekstrak tersebut, ya. Jadi pihak produsen yang mau membeli simplisia maupun ekstrak itu harus meminta bukti dokumentasi bahwa simplisia maupun ekstrak yang dibeli dari produsen simplisia ekstrak itu sudah menstandarisasi simplisia maupun ekstrak tersebut, sehingga produsen yang memproduksi produk atau sediaan farmasi itu bisa memproduksi sediaan farmasi atau obat tradisional dengan label obat herbal terstandar. Nah, kemudian berikutnya adalah fitofarmaka. Nah, fitofarmaka kriteria yang pertama itu adalah aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian klaim khasiat. Nah, ini adalah klaim khasiatnya berbeda dengan jamu dan obat herbal terstandar, ya. Untuk fitofarmaka, klaim khasiatnya ini harus dibuktikan secara uji klinik, ya, secara uji klinik. Jadi sudah melalui fase-fase uji klinik 1, 2, 3, dan 4, ya. Nah, jadi tidak hanya pada fase praklinik dengan menggunakan hewan coba, tetapi sudah diujikan secara klinik, ya.
uji klinik itu seperti yang kita ketahui ada 4 fase ya. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga itu diujikan pada manusia langsung, dan fase keempat ini sudah dilepas ke pasaran dan kita akan melihat apakah ada laporan-laporan mengenai efek samping ya, mengenai reaksi-reaksi yang timbul yang tidak diinginkan setelah dipasarkan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Ya, tentunya ini harus distandarisasi ya, karena ini sudah masuk ke dalam fase uji klinik ya, tidak lagi hanya sebatas pengujian empiris dan praklinik ya. Sehingga pada saat kita melakukan pengujian uji klinik itu bisa lolos seperti itu. Jadi kalau tidak distandarisasi bahan bakunya ya boro-boro mungkin diuji mungkin di praklinik lolos, tapi di uji klinik itu tidak lolos ya, sehingga apa yang terjadi ya, obat tradisional dengan produsen obat tradisional atau produsen yang mau memproduksi sediaan farmasi dengan label fitofarmaka ya, tetapi kalau bahan bakunya belum distandarisasi maka itu tidak akan diloloskan seperti itu. Ya, kemudian berikutnya itu adalah memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Ya, sekali lagi bahwa semua sediaan farmasi itu harus memenuhi persyaratan mutu. Makanya pada semua produk industri farmasi itu yang memproduksi sediaan farmasi ada yang namanya CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik. Kalau di obat tradisional berarti namanya adalah cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, semua di situ persyaratan mutu dari produk itu harus memenuhi standar CPOTB. Ya. Nah, bagaimana dengan pengembangan obat tradisional ya? Nah, ini adalah skema pengembangan obat tradisional. Nah, jadi seperti ini gambarannya ya. Jadi ini adalah evaluasi praklinik ya. Jadi evaluasi praklinik ini dilakukan untuk memberikan keyakinan efektivitas dan keamanan ya, memberikan keyakinan efektivitas dari sediaan obat yang akan kita buat dalam bentuk sediaan tersebut dan tingkat keamanannya seperti itu. Jadi ini dibagi menjadi 4 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi untuk kelompok 1 itu misalnya obat itu aman dan efektif. Begitu juga dengan kelompok 2. Nah, kalau untuk kelompok 3 tidak aman tapi efektif. Kelompok 2 ini aman tapi tidak efektif ya. Kemudian untuk kelompok 3 tidak aman tapi efektif, dan kelompok 4 itu adalah tidak aman dan tidak efektif. Nah, apa perlakuan yang kita lakukan setelah kita mengetahui tingkat keamanan dan keefektifan ini ya. Jadi untuk kelompok 1 diizinkan untuk didistribusi dan diberikan labelisasi dari Balai POM. Jadi sudah mendapatkan ya notifikasi dari Balai POM. Nah, kemudian diproses secara standar ya, untuk prosesnya harus distandarisasi dan kemudian dilakukan evaluasi secara klinik ya. Nah, kemudian akan menghasilkan keefektifannya itu terbukti secara klinik. Nah, kalau untuk kelompok kedua itu adalah aman tapi tidak efektif ya, itu mendapatkan izin untuk didistribusi tapi tanpa suatu klaim efek terapi ya, tanpa suatu klaim efek terapi. Jadi karena tidak memberikan keefektifan maka tidak bisa diklaim itu memberikan efek terapi seperti itu ya, seperti itu maksudnya. Nah, jadi tetap bisa diformulasikan ya, dilakukan evaluasi klinik ya, kalau memang misalnya terbukti efektif ya berarti kita gunakan dalam sistem pelayanan ya. Tetapi kalau memang secara itu tidak efektif juga ya berarti kemudian tidak bisa diteruskan. Nah, bagaimana dengan kelompok ketiga, yaitu tidak aman tapi efektif ya, tidak diizinkan untuk didistribusi ya, menunggu hasil penelitian dan pengembangan lebih lanjut ya, tetap harus harus diteliti sampai memang memberikan
ini ya, memberikan suatu bukti bahwa itu efektif, dan tingkat keamanannya juga harus diperhatikan ya, dosis amannya itu berada pada dosis berapa seperti itu sehingga dikatakan aman. Nah, kalau untuk kelompok 4 tidak aman dan tidak efektif ya jelas-jelas itu dilarang untuk didistribusikan ya. Nah, untuk yang kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 tadi ini, oh maaf ya, yang kelompok 2 tadi ini, saya salah penjelasan ya. Yang kelompok 2 ini aman tidak efektif ya, diizinkan untuk distribusi tapi tanpa suatu klaim efek terapi. Sampai di sini saja ya. Kalau untuk kelompok 1 ini bisa ini garisnya ini sampai sini ya. Kelompok 1 ini diformulasikan ya, kemudian dilakukan evaluasi klinik. Setelah diformulasikan itu dibuat dalam bentuk sediaan ya, misalnya sediaan tablet, kapsul, produk sirup dan sebagainya ya. Kemudian jika terbukti efektif maka digunakan dalam pelayanan. Kemudian untuk proses penemuan dan pengembangan bahan baku obat baru dengan isolasi senyawa bioaktif ya. Jadi misalnya nih dari pengujian praklinik itu kalau di sini itu masih mungkin sebatas pada simplisia dan ekstrak ya, tetapi kalau yang di sini itu sudah dilakukan pengembangan bahan baku ya. Pengembangan bahan bakunya itu yaitu dengan melakukan proses isolasi senyawa bioaktifnya, dan senyawa bioaktif inilah yang akan dievaluasi secara klinik ya, dan jika terbukti efektif maka bisa digunakan sebagai bahan baku obat. Dan kembali ke sini lagi ya, digunakan sebagai bahan baku obat kemudian diformulasikan. Nah, diformulasikan, dilakukan lagi pengujian secara klinik, dan jika terbukti efektif maka digunakan dalam pelayanan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah ya. Oke. Nah, ini pengembangan obat tradisional ya tadi ya, jamu ya, obat tradisional sediaan ekstrak alam. Nah, ini fitofarmaka obat herbal terstandar ya, ini logo-logonya ya. Ini logo jamu, harus diingat baik-baik, ini logo obat herbal terstandar, dan ini adalah logo fitofarmaka ya. Jadi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka ya. Jadi ini perbedaannya ya. Nah, ini jamu pembuktian secara empiris atau turun temurun ya. Nah, kemudian kalau obat tradisional sediaan ekstrak alam atau obat herbal terstandar itu adalah telah melalui uji praklinik, dan simplisianya telah terstandarisasi, ataukah ekstrak yang digunakan ya telah terstandarisasi. Dan untuk fitofarmaka sudah teruji secara klinik, yaitu perbedaan-perbedaan dari jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka kalian harus bisa bedakan ya, baik itu pengujiannya itu harus melalui sampai mana ya, empiris, praklinik atau klinik, dan kemudian bahan bakunya itu apakah hanya berupa simplisia atau simplisia biasa, ataukah simplisia atau ekstrak yang telah terstandarisasi, seperti itu ya. Untuk obat tradisional ada beberapa bagian disiplin ilmu yang terintegrasi di dalamnya ya. Tentunya yang pertama itu adalah farmakologi dan terapeutika ya. Jadi kita harus memahami mekanisme kerja dari suatu obat ya, dan bagaimana penanganannya, kemudian ilmu penyakit dalam ya, harus tahu ya penyakit-penyakit apa saja ya, mekanisme penyakit, patologi, patofisiologinya, kemudian kulit dan kelamin, ilmu biomedik ya, kemudian farmasi, kemudian dinas kesehatan, dan tentunya adalah Balai POM yang memberikan izin peredaran dan lolos ya untuk setiap produk dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sediaan-sediaan farmasi berbasis obat tradisional. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya ya untuk pembukaan mata kuliah ini, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.